Kalau di Kanaan jangan berani nyogok-nyogok, mati Iya, kalian nyogok. diajar guru nanti. Shalom. Halo semuanya, selamat datang di Seneng Podcast bersama saya, Tafiana Fendi Wijaya dari kelas 9B. Dan saya Matthew Uziel Andrews dari kelas 9B. Nah, hari ini Matthew, kita mau bahas tentang apa di podcast kali ini? Oke, jadi hari ini tema podcast kita adalah tentang demokrasi yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dan ini masih bersangkutan ke Pancasila. Oke, jadi pada hari ini kami kedatangan dua tamu spesial, yaitu Halo, nama saya Kelly Natalia dari kelas 8A. Dan saya Rici Budiman Wongso dari kelas 7C. Halo Kelly, halo Rici. Halo, Hai. Ce. Apa kabar kalian? Baik. Baik. Baik, oke. Kami juga baik kok. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi aku mau nanya Matthew dulu nih. Menurut Matthew tuh demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kalau menurut aku itu bisa mengandung politik lah, seperti kampanye atau pilkada, pilpres, atau di lingkungan sekolah khususnya itu adalah pemilihan OSIS. Oke, sekarang Cici mau nanya Kelly nih. Menurut Kelly demokrasi itu apa? Kalau menurut Kelly, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana kita sebagai rakyatnya diberikan hak dan diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam keputusan politik. Oke, jadi pendapat Kelly kurang lebih sama dengan Matthew ya, Ya, ada betul. hubungannya Mirip dengan lah. politik. Betul. Sekarang Cici mau nanya Rici lagi nih. Menurut Rici, demokrasi Pancasila itu apa? Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang memiliki unsur-unsur nilai Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai seperti kekeluargaan, kegotong royongan, yang mementingkan dari rakyat untuk rakyat. Oke, jadi pendapat Ricci ini sangat bersangkutan ya kepada Pancasila, nyambung gitu. Contohnya kayak bergotong royong tadi itu kan mengandung sila ketiga ya, itu salah satunya, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ke Kelly nih. Menurut kamu bagaimana perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi gitu? Kalau menurut Kelly, perilaku yang paling penting saat kita melakukan nilai-nilai demokrasi adalah kita harus saling menghargai ketika ada seseorang yang ingin menyampaikan pendapat, maupun ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus menyampaikannya dengan etika dan perilaku yang sopan. Oke, kalau menurut Ricci gimana? Eh, kita perlu menghargai dan menghormati, dan kita perlu saling toleransi lah, Ya benar. seperti itu. Jadi kita lanjut lagi nih. Nah, kita nih kan sebagai warga sekolah ya. Di sekolah itu ada nggak pelaksanaan dari demokrasi? Kira-kira contohnya apa aja? Menurut saya seperti pemilihan ketua OSIS. Setelah itu ada pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kelompok regu, dan masih banyak lain. Oke, kalau untuk Kelly ada yang ditambahkan? Kalau untuk Kelly kurang lebih saja, cuman ingin menambahkan kalau dari kelas Kelly itu kita ada sesuatu namanya struktur organisasi kelas, yaitu kurang lebih seperti yang kata Rici tadi, yaitu pemilihan ketua kelas, wakil kelas, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Oke, jadi memilihnya itu voting ya, jadi milih Iya. siapa yang Iya. ketua kelas, siapa yang untuk wakil ketua kelas. Jadi sama-sama menghargai pendapat satu sama lain. Jadi lebih adil kan ya? Iya, jadi adil, bukan keputusan sepihak gitu ya Kelly ya. Iya, betul. Gak ada sogokan kan, gimana nggak ada kan? Gak ada dong kok. Nggak mungkin lah. Nanti Pokoknya kan kalau sampai mencapai mufakat gitu. iya Nah, benar. betul, Kalau di betul. Kanaan jangan berani nyogok-nyogok, mati Iya, kalian nyogok. diajar guru nanti. Oke. Selanjutnya nih, menurut dari siapa dulu ya? Kelly dulu deh lagi deh. Oke, Tadi udah boleh. Ricci. Bagaimana manfaat demokrasi yang dilaksanakan bagi siswa-siswi di sekolah? Jadi manfaatnya apa gitu bagi siswa-siswi? Kalau di sekolah Kristen Kanaan itu kita dengan nilai-nilai demokrasi kita dapat menyelesaikan perselisihan kita maupun dari pihak guru atau dari pihak teman. Karena di sini kita diajarkan bahwa nilai-nilai demokrasi salah satunya adalah damai. Maka kalau kita ada perselisihan, kita berusaha untuk
menyelesaikannya secepatnya. Oke, bagus sih, itu bagus. Memang harus masalah itu harus diselesaikan dengan cepat. Karena kalau Iya, diperpanjang, wah permusuhan segala macam kita nggak tahu kan ke depannya iya, bagaimana. betul, Dan bisa menimbulkan perpecahan juga sih itu. betul. Oke, kalau menurut Ricci gimana? Kalau menurut saya kurang lebih mirip Cece Kelly, bisa menyelesaikan perselisihan atau segala macam kericuhan dengan cepat. Setelah itu dapat mengerjakan itu dengan mudah karena adanya nilai gotong royong. Wah, iya, jadi nilai persatuan itu penting juga gitu loh. Jangan sampai kalian mau melakukan pemilihan atau kerjasama itu nggak pakai namanya persatuan gitu. Karena ujung-ujungnya Iya, nanti beda-beda pendapat, nggak mau bersatu, akhirnya pecah, nggak iya, betul. terlaksanakan. Oke. Nah, Cici mau nanya nih, pengalaman kalian pernah nggak punya perbedaan pendapat atau perselisihan sama guru ataupun sama murid? Ricci duluan deh. Kalau saya pernah Ya, gimana tuh? waktu itu kalau nggak salah lagi kerja kelompok matematika. Nah, waktu itu ada soal yang disuruhkan kita menghitung sesuatu yang dari saya dan teman-teman saya ada yang jawabannya berbeda-beda. Contohnya sebagai saya bernilai 17 dan teman saya 15. Nah, teman saya itu tetap ngotot jawabannya itu 15. Jadi akhirnya kami nanya ke guru dan siapa yang benar gitu loh. Dan akhirnya saya yang benar, ya kami lanjut ngerjain bareng lagi. Gitu. Tapi tidak ada sampai debat yang sangat Nggak amat ada. gimana lagi, nggak ada ya. Jadi sampai situ selesai tanya guru. Iya. Kalau Kelly sendiri ada nggak pengalaman perselisihan pendapat? Kalau Kelly sih pengalamannya mirip-mirip juga sama Ricci. Beberapa hari lalu Kelly melakukan pengayaan ANBK dan di situ kita mendiskusikan tentang beberapa soal matematika juga, dan di situ kita dapat perselisihan jawaban Kelly dan jawaban teman-teman berbeda. Dan di situ sedikit perdebatan terjadi, namun pada akhirnya ketika jawabannya diberitahu oleh guru, kita nggak ada dendam-dendam gitu. Jadi udah bagus aja. Jadi nggak ada rasa kesal, nggak ada dendam Nggak gitu ada, ya. Jadi ya. cuma bekerja sama untuk mendapatkan Iya, jawabannya, betul. sama-sama cari jawaban gitu ya. Betul, betul. Oke. Jadi sama saling menghargai kita. Iya, Kalau Cece pernah nggak? Kalau Cece pernah, cuman langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi nggak usah memperpanjang masalah gitu ya, langsung Iya, kita betul. selesaikan di situ on the spot. iya, betul, betul. Mungkin Pernah sih, cuman ya ada jalannya lah. Kalau misalnya sudah sangat-sangat apa ya, misalnya orang itu benar-benar salah gitu loh, benar-benar dia ngeyel atau bahasanya ngaco gitu ya. Itu kita mau nggak mau kita panggil guru. Karena di sekolah ini kita udah kayak guru itu adalah orang tua kita. Jadi kita bisa mengandalkan guru misalnya mereka apa ya, udah salah tapi masih mengotot atau sebagai macam, apalagi mau main fisik, kita bisa panggil guru kita. Dan misalnya bisa diajak berunding ya segeralah berdamai supaya kita tidak terjadi permusuhan yang panjang. Oke, oke. oke, jadi kita nih sudah sampai di pertanyaan terakhir, nggak kerasa ya. Iya. Soalnya asik banget nih omongan kita hari ini. Betul, betul. Mengalir banget. Jadi menurut Kelly dulu nih, sikap Boleh. positif terhadap pelaksanaan demokrasi di sekolah itu ada apa aja gitu? Kalau menurut Kelly, seperti tadi, kita harus saling menghargai, saling menghormati, juga toleransi. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, apalagi dari agama, mau dari suku ras, itu kita tidak boleh membeda-bedakan karena kita semua ini sama. Jadi itu saja. Jadi kita harus menghargai satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan ya. Iya, betul. Isi? Kalau menurut saya kurang lebih sama kayak Cece Kelly, kita harus menghargai pendapat atau teman-teman kita jangan memusuhi. Kayak sila kelima Pancasila, kita harus adil kepada sesama. Karena kita semua ciptaan Tuhan. Benar. Tuh. Mantap. Sesama Oke. manusia. Nah, Keren.
Oke, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang lainnya. Sesuai Iya. sila kita yang kelima. Oke. Oke. Jadi intinya kalau kita mau melakukan kegiatan demokrasi, mau itu kerjasama, kampanye, pemilihan dan sebagainya, kita jangan mau membedakan apa yang saling beda-beda. Misalnya, lu lebih payah, nggak usah, jangan begitu. Atau misalnya nggak menghargai pendapat orang, misalnya dia udah berjanji, saya nanti akan membuat ini tuh, alah bohong kamu, belum apa-apa sudah dipotong, sebagai macam, itu nggak boleh. Kita namanya di sekolah ini, kita bersyukur lah ya, karena dari SMP kita sudah diajarkan bagaimana caranya demokrasi yang benar, yang berlandaskan Pancasila. Udah gitu kita dibimbing guru, jadi kurang mudah apa lagi gitu loh. Oke, jadi ada satu hal dari kami, walaupun berbeda-beda, Kita tetap satu. Nah, jadi Nah. berhubungan tentang demokrasi nih, Met. Kita ada apa tuh? iya, jadi sebagai wujud demokrasi di sekolah SMP Kristen Kanan ini, pada tanggal 1 sampai 6 Agustus kami akan membuka pendaftaran OSIS. Jangan lupa daftar ya. Dadah. Saya mau daftar.